Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas psikologi pendidikan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, sosio-emosional yang dimulai sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang hayat. Kebanyakan perkembangan adalah pertumbuhan, meskipun pada akhirnya ia mengalami penurunan atau kematian. Kemampuan bahasa merupakan salah satu indikator perkembangan kognitif anak. Deteksi dini masalah perkembangan anak sangat menentukan keberhasilan dalam memaksimalkan plastisitas otak pada kompensasi penyimpanan perkembangan. Pembahasan perkembangan kognitif menurut Piaget. Anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensorimotor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungan. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensorimotor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Piaget mengajukan 4 komod yang menjelaskan tentang perkembangan kognitif, yaitu skena, asimilasi, akomodasi, dan akuilibrium. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang teori perkembangan kognitif dari Piaget. Jadi, Jean Piaget ini dia adalah tokoh utama yang melahirkan teori perkembangan kognitif. Jean Piaget ini juga seorang ahli biologi asal dari Swiss. Beliau lahir di Swiss pada tahun 1896 dan meninggal di umur 84 tahun. Pemahaman tentang teori belajar kognitif berarti bahwa teori belajar yang lebih memfokuskan kepada proses belajar ketimbang daripada hasil yang dicapai. Dan juga di dalam teori ini tidak hanya berbicara tentang stimulus dan respon saja, tetapi juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Jadi Piaget ini adalah salah satu pakar psikologi di Swiss yang banyak mempelajari tentang teori kognitif pada anak. Ia mempelajari ini melalui tahapan seksama yang diamati dari anaknya sendiri. Dia meyakini bahwa anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Anak tidak pasif menerima informasi, melainkan mereka itu berperan aktif mengenai realitas. Menurut Piaget, dalam dunia, seorang anak itu harus mengorganisasi informasi, itu menata informasi ke dalam sistem kognitif yang lebih teratur, sehingga meningkatkan kemampuan memori jangka panjang pada anak atau long time memory. Analoginya yaitu seperti menyusun baju yang ditata dengan rapi dalam lemari, maka akan lebih mudah untuk mengambilnya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Jadi dalam teori Piaget ini ada 4 tahapan. Yang pertama sensori motorik pada lahir 2 tahun. Selanjutnya ada praoperasional, yaitu di usia 2-7 tahun. Lalu ada operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir yaitu operasional formal, yaitu dari umur 11-15 tahun. Nah, kita bisa lihat dari PPT yang sudah dipaparkan bahwa di tahap pertama sensorik motorik pada umur 2 tahun itu bayi membangun pemahaman tentang dunia. Kemudian di usia 2-7 tahun mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Lalu di usia 7-11 tahun, tindakan mental yang bisa bolak-balik dan berkaitan dengan objek yang nyata dan konkret. Dan yang terakhir yaitu operasional formal di usia 11-15 tahun. Pemikiran menjadi lebih abstrak, idealistis, dan logis. Dan mereka lebih mengambil keputusan berdasarkan pengalaman mereka di umur
11 sampai 15 tahun itu. Itu adalah materi yang saya paparkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan implikasi kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, pentingnya tahapan perkembangan. Berdasarkan teori Piaget, anak-anak berkembang melalui tahapan kognitif yang berbeda: sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional format. Yang kedua, pembelajaran berbasis aktivitas. Untuk mendukung perkembangan kognitif, guru harus menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara aktif. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Melalui komunikasi, anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan yang baru. Semua manusia yang normal dapat menguasai bahasa, sebab sejak lahir, manusia telah memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mempelajari bahasa dengan sendirinya. Materi selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah sama dengan penguasaan bahasa, yaitu proses pemilikan kosakata, kemampuan menyusun kata-kata sederhana, sampai pada kemampuan menyusun tata bahasa sederhana maupun kompleks. Secara umum, perkembangan keterampilan berbahasa pada individu dapat dibagi dalam 4 komponen, yaitu 1. Fonologi. Fonologi berkenaan dengan bagaimana individu memahami dan menghasilkan bunyi bahasa. 2. Semantik. Semantik merujuk kepada makna kata atau cara yang mendasari konsep-konsep yang deskripsikan dalam kata-kata atau kombinasi kata. Tata bahasa merujuk kepada penguasaan kosakata dan modifikasi cara-cara yang bermakna. 4. Pragmatik. Pragmatik merujuk kepada sisi komunikatif dari bahasa ini. Materi selanjutnya, tahapan penguasaan bahasa pada masa anak-anak. Berikut adalah beberapa tahapan tersebut. 1. Tahap pralinguistik 0-12 bulan. Mereka mengoceh dan memproduksi bunyi-bunyi seperti mama atau dada yang berfungsi sebagai latihan awal untuk berbicara. 2. Tahap kata pertama 12-18 bulan. Biasanya kata-kata sederhana yang mengacu pada orang atau benda yang dikenal seperti mama atau bola. Tahap kelima 2 kata 18-24 bulan. Anak mulai menggabungkan 2 kata menjadi frasa sederhana seperti makan susu atau mau main. Tahap kalimat sederhana 2-3 tahun. Anak mulai membentuk kalimat sederhana yang terdiri dari 3 hingga 4 kata seperti mama ambil bola. Tahap perkembangan tata bahasa 3-5 tahun. Tata bahasa mulai digunakan dengan lebih baik, termasuk penggunaan bentuk waktu seperti berlari dan berlari tadi. Tahap bahasa yang lebih lantang 5 tahun ke atas. Mereka dapat bercerita secara runtut, memahami aturan bahasa yang lebih rumit, dan mulai mempelajari keterampilan membaca dan menulis. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membawakan materi tentang implikasi perkembangan bahasa dalam pembelajaran. Implikasi perkembangan bahasa dalam pembelajaran sangat penting karena bahasa adalah alat utama yang digunakan anak-anak untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Salah satu contohnya ialah 1. Perkembangan bahasa mendukung pemahaman konsep. Artinya kemampuan bahasa yang baik membantu anak-anak memahami instruksi, penjelasan, dan materi yang dijelaskan. Guru harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa siswa untuk memaksimalkan pemahaman. Kesimpulannya adalah perkembangan kognitif dan bahasa anak sangat penting dalam membentuk kemampuan belajar, komunikasi, dan identitas mereka. Proses ini melibatkan tahapan yang berbeda.
mulai dari kemampuan sensorik dan motorik pada usia dini hingga pemikiran logis dan abstrak saat remaja. Faktor-faktor seperti genetik, stimulasi, lingkungan, kesehatan, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi perkembangan ini. Dengan memberikan lingkungan yang kaya stimulasi dan interaksi yang positif, anak dapat mencapai potensi kognitif dan bahasa yang optimal. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.